Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suni Samsuni, MKom, selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rifki Harisal, NIM 11322020. Dalam video ini saya akan menyampaikan presentasi ujian tengah semester mata kuliah etika profesi. Apakah itu etika dan apa pula itu norma menurut pakar? Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut K. Bertrand, etika merupakan kajian tentang kewajiban moral yang harus dijalankan manusia dalam bertindak. Artinya, etika mengarahkan seseorang melakukan perbuatan yang benar secara moral. Menurut Franz Megis Sueno, etika adalah refleksi kritis dan rasional tentang bagaimana manusia bertindak dan apa yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Dari pendapat para pakar ini dapat disimpulkan bahwa berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu tindakan itu pantas atau tidak, sesuai atau tidak dengan nilai moral yang berlaku. Sementara itu, norma adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur perilaku seseorang. Menurut Soejono Soekanto, norma merupakan pedoman yang berfungsi mengatur, membatasi, dan mengarahkan tindakan manusia agar semua sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan menurut Rucek dan Warren, norma adalah pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu. Apakah itu norma kesusilaan dan apakah sama dengan norma etika? Norma kesusilaan adalah salah satu jenis norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mengatur tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sesuai dengan moral atau akhlak yang baik. Norma kesusilaan mendorong seseorang untuk bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh sederhana, norma kesusilaan adalah tindak pencurian dan tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suara hati. Norma kesusilaan sering dianggap mirip dengan etika, tapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Norma kesusilaan merupakan pedoman moral yang langsung berasal dari suara hati manusia, sementara etika merupakan kajian atau ilmu yang merupakan membahas moralitas secara lebih luas. Apakah itu norma hukum dan apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang seperti legislatif atau lembaga hukum lainnya. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas, dapat dipaksakan kepada siapapun yang melanggar karena sifatnya mengikat seluruh masyarakat. Contoh norma hukum adalah undang-undang, peraturan sekolah, dan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tujuan norma hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Perbedaan antara norma kesusilaan dan norma hukum dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Perbedaan norma hukum dan norma kesusilaan dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia, sedangkan norma hukum berasal dari lembaga resmi seperti pemerintah. Kedua, sanksi norma kesusilaan yang hanya berupa rasa bersalah atau penyesalan dari diri seseorang. Hai Amel, bisa Chandra, kamu kenapa kok rasanya pusing sih? Buku sakit, obatnya udah habis. Terus gimana? Kan kamu tahu sendiri, ayahku pekerjaannya cuma buat makan sehari-hari. BTW kamu ada uang 120.000 nggak? Aku ada seuangnya, tapi di rumah. Kalau besok gimana? Ya padahal kan aku mau beli obatnya siang ini. Coba kamu tanya Zara, tapi dia ada. Apa dia mau minjemin ke aku? Coba aja dulu. Ya udah, nanti akan aku coba. Ya, aku nurut oh ya. Ya, hati-hati. Siapa ada keperluan sama Zara? Emang ada perlu apa? Kamu ada uang 120.000 nggak buat beli obat kamu? Ada sih, cuman aku nggak mau deh minjemin kamu. Emangnya kenapa? Kalau doang aku butuh banget nih.
Emang kamu kapan bisa balikinnya? Aku nggak tahu, tapi aku jadi juga kalau balikin uangnya ke kamu. Orang tua kamu aja pekerjaannya nggak jelas, mana bisa balikin uang aku? Tolong dong Jar, masa kamu nggak bisa pinjemin ke aku sih? Orang gak mau minjemin kok maksa sih? Ayo ambil deh. Yaudah sana pergi. Gimana tadi dapat pinjaman dari Zara? Enggak nih, aku malah dihina di depan temennya. Yang sabar ya. Gimana kalau kamu ikut ke rumah aku aja, nanti aku pinjam. Beneran nih, terima kasih banyak ya nak. Iya sama-sama. Aku mau beli pulpen, kamu ikut aku apa di sini aja? Enggak, aku di sini aja. Dah, duluan ya. Oke. Amel, Nana, ayo ke kantin yuk. Ayo. Oh iya, nanti ada kerja kelompok ya? Iya. Bentar dong, aku tinggal di kelas, aku ambil dulu ya. Ya udah deh, duluan ya. Oke. Lagi seret, gak punya uang. Oh iya, saya kan habis tinggal papanya. Juga uangnya. Gila. Kamu ngapain itu? Itu uang siapa? Mending aku dulu aja. Punya Zara kamu nyuri ya? Udah ya kita dulu aja. Udah, aku juga mau pergi. Kantin. Iya. Maaf ya tadi lama. Ya udah nggak apa-apa ya. Lanjut aja ke kantin. Kan bener kan yang aku bilang tadi. Sandra, maaf ya tasnya tadi nggak sengaja aku jatuhin, tapi udah aku balikin kok. Ya udah deh. Ya. Tuh, kok aku nggak ada ya? Wah, jangan-jangan Chandra yang ngambil. Hah? Chandra. Iya. Bisa jadi soalnya kan dia butuh uang buat berobat ibunya kemarin. Bener juga tuh. Duh, Chandra di mana ya? Lah, itu Chandra. Chandra? Woi, Chandra. Woi Chandra, ada apa? Kamu ambil uang aku ya? Uang apa? Alah, nggak usah pernah nggak tahu deh. Iya, tadi kan jatuhin Zara. Iya aku emang jatuhin, tapi aku gak ngambil apa-apa. Dasar pencuri. Orang tua aku emang kerja gak jelas, tapi aku gak bakalan nyuri uang kamu, Zar. Kalian jangan nuduh kayak gitu, emang ada buktinya. Alah, mau kosong ayo kita pergi aja. Nah aku jadi kasihan deh sama Zara. Iya. Padahal aku juga dapat bagian sih. Maksudnya? Enggak kok enggak. Mel, gak ada apa-apa. Mel, jadi sebenarnya tuh waktu itu aku ke kelas buat ambil HP. Terus lihat Lisa ngambil uang tapi nggak tahu yang siapa. Tapi yang aku lihat itu dompetnya Zara. Apa? Jangan-jangan dia lagi yang ngambil. Nggak tahu sih. Udahlah ya kita kelas aja. Ayo. Lisa, kenapa kamu yang ambil uangnya Zara ya? Soalnya kemarin Amel lihat kamu ambil uangnya Zara. Sok tahu ambil itu. Udah ngaku aja. Urusan kamu apa sih? Tidak boleh begitu, yang namanya nyuri itu nggak benar. Gak jelas banget sih. Coba kamu pikir, padahal aku belum selesai ngomong. Mel, kamu ya yang ngomong kalau kita nyuri ke Nana. Ya maaf, kan kemarin aku juga keceplosan, terus juga kepikiran. Aku sebenarnya juga ngerasa bersalah sama kepikiran terus dari tadi. Apa kita kembaliin uangnya terus minta maaf? Oh, jadi kalian yang udah ambil uang aku. Ya maaf, Zara, kita ngomongnya pelan-pelan. Tapi terus mana uangnya? Tapi ini aku kembaliin kok. Maaf ya, Zara. Gak apa-apa. Duh, kan kita kemarin udah nuduh Chandra. Jadi kita harus minta maaf bareng dong. Jadi kita minta maaf. Biasanya jam segini Chandra di mana sih? Biasanya sih di taman. Itu Chandra. Woi Chandra. Enggak kok. Kami sendiri mau minta maaf. Kamu nyuruh kemarin. Aku juga mau minta maaf soalnya kemarin aku juga berikutan. Aku juga minta maaf ya, kemarin udah nuduh kamu sama menghina orang tua kamu. Iya, nggak apa-apa, udah aku maafin kok. Dalam video tersebut terlihat beberapa pelanggaran norma etik dan norma hukum.
Siswa yang awalnya menolak permintaan pinjaman dengan cara tidak sopan telah melanggar norma kesopanan dan kurang menunjukkan empati. Setelah itu temannya yang mengambil uang dari bawah meja tanpa izin. Perbuatan ini melanggar norma etik dan tidak jujur. Secara hukum termasuk tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP. Teman yang mengetahui pencurian tetapi memilih diam dan ikut menerima bagian juga dapat dianggap terlibat dalam kejahatan. Selain itu, pemilik uang menuduh siswa lain tanpa bukti telah melanggar etik dan secara hukum dapat masuk dalam pencemaran nama baik. Secara keseluruhan, kejadian ini menunjukkan adanya pelanggaran norma etik dan pelanggaran norma hukum apabila terjadi dalam kehidupan nyata.